Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita membahas dari Mr. Q ya, M. Godari. Kali ini ada di salah satu podcast Total Politik. Dan kali ini M. Godari membeberkannya, mengungkapkan kalau PDIP sekarang lagi galau berat. Dan kali ini M. Godari mengungkapkan jika PDIP mendukung Anies di pilkada mendatang nanti, gugurkan saja PDIP menjadi partai nasionalis ya. Gugurkan saja. Dan kali ini M. Godari membeberkan ada harapan Kaisang maju di Jawa Tengah di kandang banteng tersebut. Prabowo saja di wilayah situ bisa menang, apalagi Kaisang. Kita lihat video lengkapnya bagaimana ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Nah, kalau di Jakarta per hari ini, kata orang-orang ya, kata orang-orang, saya belum melihat surveinya. Katanya yang surveinya tinggi adalah Anies, Ridwan Kamil, Ahok. Kalau nggak ada analisa mengenai proyeksi 2029, kemudian residu atau perasaan-perasaan yang berkembang 2024, maka calon udah 3. Kita mudah aja analisanya. Tetapi karena ada analisa menuju 2024, ya kan, bicara mengenai residu perasaan 2020, Pilpres proyeksi, karena kita bicara proyeksi 2029, ada soal perasaan-perasaan 2024, maka matriksnya menjadi rumit. Ya itu tadi. Analisanya tadi soal Anies tadi itu. Iya, 3. Kepikir nggak kita dulu bahwa PDI Perjuangan mengajukan Anies itu kepikir nggak? Nggak ada kan, nggak mungkin kan? Iya dong. Kenapa itu bisa muncul? PKS dukung Prabowo sih masih sangat mungkin misalnya. Iya. Bu Mega ketika ditawari oleh PDI Perjuangan disodori nama Anies, senyum loh bro. Ini info analisa di media berita. media. Ya kalau salah ya mungkin pinggir jalan kali. Tapi seingat gua di media tuh diceritakan. Senyum Orang tuh. PDI sendiri yang cerita bahwa Bu Mega ketika disodori nama Anies oleh PDI Perjuangan Jakarta senyum. Bukan cemberut, bos. Kan beda banget kan? Coba bayangkan Anies disodorkan kepada Bu Mega tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Iya. Apa mungkin senyum? Pak Ari? Enggak sih pasti. Enggak pasti. Senyum. Kalau senyum ada ruang sekian persen bahwa ini ide bisa diterima. Opo iki katanya kan. Dua sudut segitiga Iya. itu at least Iya dong. menajamkan senyuman Bu Mega ini. Betul. Jadi bahwa Bu Mega sendiri tersenyum menurut saya udah menggambarkan sebuah kemungkinan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Walaupun saya mengatakan ya di kesempatan yang lain, kalau sampai PDI Perjuangan mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta, maka berhenti aja jadi partai nasionalis. Gitu. Ya saya agak kurang setuju sih dengan itu, tapi saya tahu maksudnya misalnya. Iya. Ya itu. Iya, Kita iya. lagi latihan bagaimana setuju atau tidak setuju secara diplomatis ini. Iya, maksudnya kita ngerti lah. Ya kan menghilangkan apa omongan yang kemarin-kemarin tuh gimana? Iya, Kan itu maksudnya. Tapi saya serius gini loh. Kenapa Bu Mega itu mengajukan Ahok? Karena Bu Mega itu mau mengedepankan ideologi nasionalis. Apa itu ideologi nasionalis? Ideologi nasionalis adalah pandangan yang melihat semua warga negara itu sebagai sama, rata. Nggak dilihat rambutnya panjang pendek, nggak dilihat bodinya kurus atau gemuk, nggak ngelihat agamanya apa, nggak ngelihat sukunya apa, titik. Kalau ini Anies, Nah, kalau bicara calon yang pernah ya menimbulkan apa ya, yang pernah pidato kata Pak Ahok nih, kata Ahok ya, pidatonya mengatakan Jakarta telah direbut kembali atau telah kembali kepada pribumi. Kebayang nggak PDI Perjuangan mengusung calon yang mengangkat soal pribumi dan non pribumi itu? Nasionalis itu nggak lihat pribumi non pribumi, enggak. Pokoknya selama dia paspornya Indonesia. Kalau faktor ideologis yang jadi. Kalau jadi faktornya ideologis. Kalau ada elektoral dan perasaan. Ya silakan aja kalau misalnya ini mau diributkan atau trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Nih kalau dari ini ngomong kan, ya, wah PDI kalau mendukung Anies berhenti aja jadi partai nasionalis. Silakan aja trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Silakan aja. Argumentasi saya itu. Kalau Bahwa Pak kalau dikencengi?
Hah? Kalau dikencingi anjing? Dikencingi secara digital. Kalau ternyata trending topik di X itu kan secara digital. Walaupun itu juga adalah ditiup angin kencang juga itu. Iya. Gitu. Ada yang kencang dan ada yang kencing ya. Ada yang kencang, ada yang kencing. Nah ini kita balik lagi ke sini nih misalnya. Mana? PKS ini. PKS tuh memang nggak ada pilihan lain selain bersama Anies. Saya kira begitu. Satu, dia Kan Mas Herku bilang tadi yang Ya. butuh cepat Anies kan. ya. Pertama begini, Sohibul Iman kan nggak punya elektabilitas. Sohibul Iman ditandingkan dengan HNW yang udah kalah aja masih kalah loh menurut saya. Survei nih, Hidayat Nur Wahid dengan Sohibul Iman. HNW udah kalah. Udah kalah ya dia kan. Pernah kalah. Tapi kalau ditarungkan HNW dengan Sohibul Iman masih ya, saya yakin masih tinggi HNW daripada Sohibul Iman. Apalagi mau lawan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita bicara Pilpres, Pilkada itu kan mau nggak mau soal elektabilitas kan harus dihitung. Yang kedua, PKS nggak bisa maju sendirian, kursinya 18. Dia perlu tambahan kursi. PKB punya 10, lebih daripada cukup. Pasti barang ini jalan. Jadi ini adalah paket lengkap. Punya elektabilitas, punya kursi partai. Lengkap. Langkahnya PDI gimana Mas Herku? kalau bisa? PDI? Iya. Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Antara dendam masa lalu, ya kan, dengan ingin meraih kursi lagi, dengan beban ideologis gitu. Ini bukan PR yang mudah buat Bu Mega dalam mengambil keputusan. Hemat saya Bu Mega ya harus semedi lagi nih, dengan semedi yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Pilpres 2024 yang lalu gitu. Apalagi wakilnya ini Sohibul Iman kan. Tantangan PKS kan ada dua. Pertama mau PDI mengusung apa tantangan PDI kan ada dua. Pertama mau mengusung Anies, ada beban ideologis. Yang kedua, kalau tidak mengusung Anies, siapa? Ya kan tadi ada Ya Andika, kan? ada Yang Ahok. yang ketiga, siapa partai politik yang mau bergabung dengan PDI? Itu menurut saya nggak mudah juga. Dengan situasi yang ada pada hari ini, hemat saya pilihannya cuman mengambil Nasdem kan. Atau gabung ke Kim. Nah, tapi Nasdem Surya Paloh saya baca hari ini di Rakyat Merdeka ketemu Jokowi 2 minggu sekali. Atau terjadi kejutan berikutnya misalnya yang bukan mustahil. Nah, ini kita buka semua. Ini kan kita Iya. diskusi mengenai analisa kan papan catur nih kan. Iya. Dan ini bisa jadi ilham juga sih. PDI gabung dengan Golkar. Ketika Golkar tidak setuju Ridwan Kamil maju di Jakarta, dan di titik itu kemudian terjadi perbedaan pendapat Golkar dengan Partai Kim. Koalisi Indonesia Maju, maka Golkar bukan mustahil dengan PDI Perjuangan mengajukan calon. Misalnya nih ya, Andika, siapa ketua Golkar Jakarta? Zaki. Ahmed Zaki Iskandar. Andika Ahmed, Andika Zaki lah. Itu bisa aja terjadi. Andika Erwin Aksa Iya. gitu misalnya. Atau Andika Erwin Aksa gitu. Kalau hemat saya sih lebih ke Andika dengan Ahmed Zaki ya, karena dia ketua Golkar dan dia sebagai mantan Bupati Tangerang, notabene juga satelitnya ini ya, Jakarta ya. Ada argumentasi untuk mengusung Ahmed Zaki bahwa sedikit banyak dia bisa membantu bagaimana penataan Jakarta dengan kacamata yang dia lihat sebagai Bupati Tangerang dulu gitu. Paling enggak ya Zaki bisa mencegah agar asap polusi dari Tangerang jangan masuk Jakarta. Angin, Anda kan KTP-nya Tangerang. Iya. Jangan masuk Jakarta. Iya. Angin nggak punya KTP. Bener. Angin nggak punya KTP. Oke. Gitu. Ya, menarik. Kalau Kaisang. kita berada di Mana dulu? sepatunya Pak Kaisang dulu deh. Hah? Gimana nih Kaisang? Sepatu dulu deh. Enggak, ya itu terakhir maksudnya. Kan itu nanti saya mau bawa ke daerah yang lain sebetulnya. Oke. Masih Jakarta dulu deh ya, Naruh fokus Jakarta dulu. sepatunya kaki kita di sepatunya Pak Prabowo. Hmm. Apa ya yang paling strategis untuk kepentingan Pak Prabowo Pak Prabowo ya? 2029 masih akan mencalonkan lagi? Oke, kita kalau gitu mulai dari Jawa Barat. Pasti Pak Prabowo pengen Jawa Barat itu kadernya jadi gubernur. Which Dan is? itu baru terbuka kalau lebih terbuka kalau Ridwan Kamil nggak maju di sana. Yang maju adalah Deddy Mulyadi. Dan gini, kalau Ridwan Kamilnya di Jakarta,
ya gini, kita lihat dari kacamata Pak Prabowo ya. Kira-kira Pilpres 2024 pada tahun 2029 ketika nanti itu Pilpres, lebih baik Gubernur Jakarta itu Anies atau Ridwan Kamil? Lebih baik yang mana? Nggak ada kalau saya. Wah, ya, Kalau saya ya, RK lah. kalau saya lebih baik RK. Kenapa? Keberlanjutan, ya kan? Terus kemudian ya Belum pernah jadi kandidasi di Pilpres kan. Kalau Mas Anies kan udah pernah jadi kandidat presiden. paling nggak Kalau begini sih kandidat kalau mau agak wapres. sederhana sih. Ridwan Kamil nggak pernah ngasih skor 11 dari 100 kepada kepada Pak Prabowo. Masih hard feeling tuh Hah? kemungkinan. Ya dalam politik saya kira hal-hal yang kecil begitu tuh kadang-kadang punya pengaruh yang besar. Tapi kan kita juga nggak tahu Ridwan Kamil ada masalah lain sama Pak Prabowo kan. Sejauh ini kan nggak Mungkin kelihatan. iya. Iya kan. Siapa tahu kan. Iya, masalah. Sejauh ini tahu. kan nggak kelihatan. Iya. Ya lebih baik kita bahas yang udah kelihatan kan ya udah. Kalau jelas- Anies clear kelihatan lah. clear kelihatan gitu. Tapi kan pernah berkawan akrab banget dulu Dengan Pak Prabowo. saya nggak berani ngomong ya pernah berkawan akrab. Kalau saya sih nggak ngeliat ke belakangnya, lebih baik ngeliat Oke. terbarunya. Jawa Barat tadi Jakarta. Ini Ya. kepentingan Pak Prabowo ya. Iya iya iya. Sepatu Nasional. nasional. Jawa-Jawa yang lain, Jawa Timur kan udah relatif clear nih. Bu Kofifa sama Emil Dardak kan udah relatif gak ada dispute. Iya iya. Jateng, Dari Jateng. Nah Jateng ini yang menurut saya juga kalau kata bapak saya dulu ya, teka-teki teka-teko dia bilang gitu. Bapak orang Palembang bisa bahasa teka-teki teka-teko. Itu kayaknya plesetan orangnya Palembang tuh kata Oh, teka-teko. Jadi kita belum tahu di sana. gelap, Saya belum survei juga, tapi saya ngelihat setelah Ganjar kayaknya memang belum ada yang dominan ya. Dari yang saya baca-baca di media juga belum ada yang dominan, rata-rata air. Dan pada titik itu justru sebagai kelanjutan diskusi kita di Jakarta ya, ketimbang mengusung Kaisang di Jakarta, menurut saya lebih menarik, lebih mungkin kalau mengusung Kaisang di Jawa Tengah gitu. Kenapa? Menurut saya sih sangat jelas itu yang nggak usah Mr. Q yang ngomong, netizen aja lah bahasa. Nggak, kita pengen tanya Kenapa? Jakarta kan lebih pas sama Kaisang, muda, urban, metropolitan. Enggak juga. Lebih digital. Kacamatanya begini. Pertama Pak Jokowi itu adalah orang Jawa Tengah. Gitu. Yang kita tahu bahwa Ganjar sudah naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi. Ganjar aja naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi, apalagi Kaisang. Katanya karena COVID. Hah? Ya kan ada beberapa alasan tadi. Nomor satunya tetap asosiasi Jokowi. dengan Pak Jokowi. Kalau nggak ada asosiasi dengan Pak Jokowi, mau COVID juga nggak naik. Contohnya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Khofifah di Jawa Timur. Gitu. Nggak ada asosiasi itu. Ini kan salah satu diskusi yang banyak dibahas kan. Pengaruh Jokowi di Pilkada. Menurut saya pengaruh Jokowi di Pilkada paling kuat itu adalah di Jawa Tengah. Kalau Kaisang maju gubernur. Bahkan itu bisa di atas Bobi maju gubernur di Sumatera Utara. Karena apa? Karena Kaisang ini anaknya Pak Jokowi gitu. Nah, yang kedua, Pak Jokowi itu ya, pasangan 02 Prabowo Gibran itu mampu memenangkan Pilpres di Jawa Tengah. Dan saya hakul yakin mayoritas orang kalau ditanya, elit maksud saya, tahun lalu apakah Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah? Saya yakin lebih 50% mengatakan nggak bisa. Karena itu dianggap sebagai kandang banteng. Nyatanya kan ambrol kandang banteng. Prabowo Gibran bisa menang. Prabowo aja bisa menang di sana, Apalagi apalagi Kaisang. Harusnya begitu. Kenapa Prabowo bisa menang? Karena ada Gibran. Oke, itu dia video lengkapnya ya. Betul yang diulang M. Kodari ya. Betul-betul fakta. Karena PDIP selama ini dengan pihak Anies itu bertolak belakang. Dan majunya Kaisang di Jawa Tengah itu bisa saja menumbangkan PDIP lagi ya. Wah, bakal seru ini ya. Kita lihat video atau kabar berikutnya bagaimana. Oke, itu sekian video dari saya buat